yang sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk kami wawancara. Ya. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vivi Hale. Saya dari Universitas PGRI Kejuruan Malang. Di sini kami bertujuan untuk mewawancarai Ibu. Ya. Apakah Ibu berkenan untuk kami wawancarai? Ya, silakan. Sebelumnya, mohon maaf, sebelum masuk ke wawancara, boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya. Nama saya Kartika Evandari. Biasanya anak-anak memanggil saya Kartika. Saya mulai bekerja di era Muslimat 15 ini mulai tahun 2017. Terima kasih Bu. Di sini saya ingin bertanya sedikit mengenai bagaimana pengalaman Ibu selama mengajar. Ya. Saya ngajar di sini ini awalnya saya dari TU dulu. Dari TU kebetulan saat itu salah satu guru di sini itu sedang hamil, lalu terus karena beliau sering dihalangan untuk masuk, akhirnya sambil di TU saya juga sesekali masuk ke kelasnya. Jadi awalnya memang saya bukan guru kelas gitu. Baru di sekitar tahun 2020 karena ada dua guru di sini yang pindah tugas, jadi saya masuk ke kelas karena saat itu SK saya dari Kemenak, SK saya dari ini juga dari Muslimat itu berbunyi sebagai guru. Jadinya mau tidak mau akhirnya ya berbekal dengan kemarin menjadi guru pendamping lah istilahnya ya, beberapa kali menjadi guru pendamping di kelas, akhirnya saya masuk di kelas mulai tahun 2020 jadi wali kelas. Jadi kalau jadi wali kelas insya Allah sampai saat ini berjalan sekitar 4 tahun ya. Terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, prestasi apa saja yang sudah pernah didapatkan? Kalau prestasi, kalau saya pribadi selama menjadi guru di sini, alhamdulillah saya belum pernah mengikuti lomba apapun. Hanya saya mendampingi anak-anak untuk mendampingi lomba. Kemarin untuk pendampingan lomba, alhamdulillah yang kemarin di tingkat kota, alhamdulillah Ananda bisa juara 1 tingkat kota gitu. Kalau saya pribadi belum. Mungkin itu yang memang harus saya pacu setelah ini. Ya. Mungkin apa harapan dan pesan Ibu kepada kami agar dapat menjadi guru yang profesional, bisa siap terjun ke dunia kerja nanti? Oh ya, kalau pesan aja ya, kalau misalnya sebenarnya kalau di dunia PAUD itu menyenangkannya itu karena anak-anak itu berbeda dengan mengajar. Kebetulan suami saya kan guru SMP, jadi sangat berbeda dengan yang mungkin sudah tingkat SD, SMP, SMA dan sebagainya, karena mereka anak-anak yang kita ajar di TK itu memang benar-benar anak yang masih belum paham. Jadi misalnya ada suatu kesalahan tuh rasanya kita masih untuk melihat suatu kesalahan itu karena memang mereka memang benar-benar polos dan belum tahu. Beda dengan jenjang yang lebih atasnya yang kadang itu mereka itu karena salah itu memang karena dibuat salah gitu, kadang seperti itu. Nah, kalau pesan saya lebih sabar saja, karena dan itu berjalan waktu saya karena saya pribadi yang saya rasakan ya, saya tuh sebenarnya dasarnya tuh saya bukan orang yang suka anak-anak gitu, tapi ternyata berjalannya waktu dengan sering keep in touch sama anak-anak itu, ternyata dunia mereka itu sangat menyenangkan. Sekarang kalau saya rasa sekarang itu sudah banyak sekali di Instagram itu kan banyak sekali cara mengajar, terus habis itu bahan mengajar itu bisa menjadi referensi kita kalau memang
nanti mbak-mbaknya ingin benar-benar terjun ke dunia mengajar itu sudah sangat mudah sekali gitu. Maksudnya kalau dibanding waktu saya kemarin itu masuk untuk menjadi mengajar di kelas itu memang benar-benar belum ada background sama sekali, tapi ternyata sekarang setelah berjalannya waktu sudah semakin Instagram apa itu sudah banyak sekali contoh-contoh pengajaran itu bisa dijadikan referensi. Yang jelas itu sangat membantu sekali untuk mengajar, untuk mencari bahan ajar, dimanfaat teknologi itu sangat benar-benar bisa dimanfaatkan. Kalau untuk mengajar sendiri anak-anak sekarang itu tipikal yang dihalus kadang kita juga harus pelan tapi tetap harus tegas gitu. Karena ini mungkin ya memang generasinya ya, jadinya kalau kita kadang mereka itu terlalu dikeras nggak bisa, tapi terlalu kita lembut juga nggak bisa. Jadi kadang itu ada hal-hal yang bukan kita marah, bukan kita kasar, tetapi tegas. Itu sih kalau menghadapi generasi sekarang. Iya sih Bu, makanya yang sekarang kita lihat tuh kan generasi yang sekarang tuh kan kayak anak-anak sering bandel. Kadang-kadang kami kan sebagai guru mungkin zaman sekarang kan ya, zaman sekarang tuh susah untuk mau menghadapi anak seperti itu, apalagi kesabaran kan orang masih tipis kan ya. Jadi susah untuk menghadapi seperti anak-anak yang tantrum, bandel atau apapun itu susah. Mungkin cara menghadapinya mungkin seperti apa mungkin itu tadi kita harus konsekuen ya, maksudnya kalau untuk anak-anak memang kalau terutama biasanya saat awal masuk tahun ajaran, awal masuk tahun ajaran baru itu pasti ada yang nangis, pasti ada yang masih, karena memang dia baru lepas dari orang tua, masa-masa baru lepas dari orang tua, benar-benar tanpa penjagaan orang tua. Memang kalau di sini awal tahun ajaran pertama mereka masih ditemani, nanti lama-lama mereka 1 minggu 2 minggu orang tua menjaga di depan, jadi bertahap seperti itu. Dan pastinya kalau jadi guru harus siap itu. Jadi begitu anak, kalau sudah memang kita 1 bulan sudah waktunya sudah sangat lama, kita memberi batas waktu untuk orang tua menunggu anak. Nah saat itu kalau anak nangis ya kita rangkul, kita nangis enggak masalah gitu. Jadi memang kita ya kalau sudah di sekolah itu ya kita sudah siap jadi ibu untuk dia gitu. Karena kita sudah siap jadi ibu untuk dia. Ibu itu gimana sih? Anaknya nangis, mau anaknya bandel, tetap kita ibunya. Itu yang memang harus, prinsip itu yang harus kita pegang. Jadi kalau sudah di sekolah, yang di kelas itu anakku gitu. Jadi kalau sudah jadi anakku, gimana kalau kamu punya anak? Ya kalau ya perlakukanlah benar-benar dia seperti anakmu, tapi ya itu tadi dalam batas ya tetap ya itu tadi memberi kasih sayangnya sama. Jadi anak-anak sekarang kadang ada yang memang 1-2 anak kok sampai anaknya orang lain deh. Anak kita sendiri aja kan pastinya ada yang si A dan si B itu berbeda karakter, apalagi itu anaknya banyak. Jadinya kalau misalnya kadang tuh ada yang egonya tinggi, buat selalu aku mau di depan, aku mau yang ini, aku mau yang. Nah di situ tuh saat kita bisa, kalau kamu gantian, hari ini kamu sudah di sini, sekarang kamu di belakang, itu harus tegas. Entah nanti anaknya cemburu atau biarkan dulu. Nanti kalau sudah tenang baru kita di sini banyak, anaknya bu guru banyak, jadi kamu harus mau bergantian dengan yang ini. Jadi ada tegas, tapi nantinya juga dikasih pengertian. Jadi nantinya akhirnya kita juga ada koneksi dengan si anak ini. Jadi walaupun mungkin kadang kita tegas, bagaimanapun saat di sekolah dia tetap bisa sayang sama kita. Itu yang kalau di awal tahun ajaran itu yang saya bangun koneksinya sama bondingnya sama anak-anak itu. Yang jelas anak-anak harus jatuh cinta dulu sama saya. Kalau sudah anak-anak jatuh cinta sama saya, nanti semakin berjalannya semester akan semakin mudah untuk mengarah. Terima kasih
kasih Bu atas pengalaman yang sudah Ibu sharing tadi. Mungkin dari pengalaman yang sudah Ibu sharing mungkin menjadi motivasi bagi kami, menjadi guru yang menjadi sabar lagi ke depannya. Mungkin hanya itu saja. Ya. Terima kasih. Ya, yang jelas awalnya dulu memang saya nggak suka, ya tadi saya sudah bilang ya, saya tuh nggak senang maksudnya dengan anak-anak, karena mungkin ini background saya tuh di rumah anak terakhir, saya nggak pernah punya adik, orang tua saya juga nggak pernah kedatangan anak kecil lainnya di rumah gitu, jadinya saya biasa menjadi pusat perhatian di rumah gitu mungkin ya dari dulu dari kecil. Jadi akhirnya saya kalau kecil menanganinya tuh gimana, tapi ternyata setelah masuk sekarang akhirnya mungkin saya yang jatuh cinta sama mereka gitu loh. Oh ternyata seru ya main sama mereka, tapi ya itu setiap hari itu harus ada inovasi, nggak boleh sampai mereka tuh bosan, karena anak sekarang lebih cepat bosan. Pengaruh YouTube itu sangat pengaruh sekali, karena apa? Scrolling karena lihat ini, aduh bosan, saya ganti, aduh bosan. Nah itu kan dia si YouTube ini menuruti kemauan si anak. Itu pengaruhnya ternyata efeknya ke lingkungan. Jadi aku bosen Bu, maunya dia, kalau dia sudah bilang bosen, kita yang harus mengganti. Kadang untuk penerapan di tugas, akhirnya aku capek. Akhirnya kurikulum sekarang sebenarnya kita tidak boleh memaksa dia untuk kalau dia sudah bilang aku capek, oke, ganti yang lain. Sebenarnya kurikulum yang merdeka itu kalau saya menangkap seperti itu, kita nggak boleh memaksa anak dengan satu kegiatan sampai selesai. Kalau dia sudah nggak mau ya sudah. Tapi bagi saya pribadi, kalau seperti itu dilanjutkan, anak jadi nggak mengenal tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya satu selesaikan dulu, semampu mereka sampai di titik selesai. Kalau sudah begitu capek, oke. Kamu mau main apa? Jadi yang tugasnya selesai dulu, baru kita kasih kebebasan dia untuk bermain yang lain supaya dia fresh. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih Ya, atas waktu yang sama-sama. Ya.